Melakukan sebuah perjalanan baru memanglah seru. Bertemu dengan orang baru, tempat baru, dan pengalaman baru. Sekarang gue lagi coba untuk menikmatinya sebagai tambahan pustaka cerita di masa tua. Dari rumah kita berangkat menuju stasiun Tangerang. Tapi sebelum itu kita sarapan pagi dulu pakai nasi uduk ibu tercinta. Gue videoin dulu lu. Mana? Selamat. Selamat ya. Karena kita kemarin nggak dapet tiket kereta yang sekali naik, akhirnya kita mendapatkan tiket yang kereta lanjutan. Nah, kita naik kereta dari stasiun Tangerang menuju stasiun Gambir. Dari stasiun Gambir menuju ke Cirebon, lalu setelah itu dari Cirebon menuju Purwokerto. Menunggu di mana? Oke, mantap. Naik gunung, turun lift dulu. Naik gunung apaan? Turun lift. Gunung Sari. Dan oke. Karena si Rio ngeyel setelah gue bilang Terus tuh kemana? kalau Sana ya? KRL Ini itu bilang ya? nggak akan berhenti di stasiun Gambir, tapi dia ngomong pasti berhenti kok. Oh gitu. Akhirnya ya kita Di area harus jalan mundur kembali ke stasiun Gambir. saya videoin. Pengen ke Purwokerto malah ke Monas. Ginilah, nah. Hah? Masuk. Sebelum naik. Entar aja lah setelah turun. Nah, itu klik berangkat. Nggak ada. Itu klik berangkat. Gimana banget gue? Ini tahu sudah check-in. Terus gimana? Sampai di Gambir gue memutuskan untuk ngopi dulu. Nah itu Rio, maksudnya ini baru Rio. Nah bukan yang tadi ya. Hah? Nah, udah duduk menuju Cirebon dari stasiun Gambir. Ntar kepala lu kepangkas. Berapa jam perjalanan? Kurang lebih 3 jam. Oh, 3 jam. Oh, 3 jam. Cirebon. Yes. Setelah dari Cirebon baru nyambung lagi menuju Purwokerto. Oke. Anjing ganteng banget lu di sini goblok. Enggak. Ketika naik kereta, gue paling menunggu salah satu pemandangan ini ketika kita melewati ladang persawahan. Kalau yang begini sih, mohon maaf ya. Kan miring-miring. Ini kan ada businya nih. Itu udah itu benar itu milik enggak lulus no lihat no. Ya, sudah di stasiun
Cirebon. Cirebon. Karena bertepatan dengan libur panjang juga mungkin, dan juga beberapa orang yang mengajukan cuti dari pekerjaannya, akhirnya cukup banyak orang yang Cirebon. menuju ke kampung halaman, salah satunya di Cirebon. Kita mau makan empal. Gentong. Tong. Empal. Tuh. Oh iya. Bagus. Sebenarnya niatan awal kita untuk makan siang adalah menuju ke tempat makan empal gentong, tapi nggak tahu kenapa akhirnya kita belok ke warteg. Mungkin mulut dan lambung kita lebih warteg-able. Sekarang beralih. Jadi habis dari dulu. Waktu juga biasanya nih kan kata ya. Gimana yang 25.000 orang yang kerja nggak ada pekerjaan, semua kan Bocah mulu lah ini. kasihan ya kemarin tuh ngasih berapa 25.000 orang dari kerjaan. Ini satu orang bisa ke semuanya. Gibran, tanggung jawab Gibran. Setelah selesai makan siang dan juga ngopi, kita kembali masuk ke stasiun Cirebon untuk naik ke kereta lanjutan menuju Purwokerto. Sehingga dari stasiun Purwokerto akan segera diberangkatkan. Abang sama dan teman-teman di Indonesia, berbicara tentang proses perjalanan, kalau berbicara sama yang dari, saya dan perjalanan Anda dan Lu gue rekam mulu, keasikan lu goblok. Gue kagak direkam. Purwokerto. Jadi bukan. Bukan. Udah di stasiun Purwokerto. Ya. Najis. Sesampainya di stasiun Purwokerto, gua dan Rio ketemu Bang Ganim, Bang Sulis, Bang Lukman, Ini gua video nih. lalu ada juga Bang Frendo dan Bang Furi. Setengah Nah, jam itu Bang kali. Furi yang pakai baju ungu. Kebetulan Bang Furi lagi main ke rumah saudaranya di Purwokerto, jadi kita dijemput sama Bang Furi. Nah, beberapa dari mereka udah ketemu duluan sebenarnya pada saat naik ke Gunung Rinjani. Dan ekspedisi menuju Gunung Slamet kali ini mereka dipertemukan lagi. Dan ini akan menjadi teman-teman gua yang nantinya akan naik menuju Gunung Slamet. Bayangin dari 700 Mbp sampai 3.000. Sampai 3.000 ada pasnya berapa? Ya kita uji kaki nih. Uji kaki. Iya, belum pernah dengar. Baru pernah dengar. Udah pesejen dari sini. Dokter salah satu buat kedokteran di sini. Gede. Negeri kan? Iya, negeri. Di pertengahan jalan menuju base camp, kita memutuskan untuk makan malam dulu dan juga melengkapi kebutuhan logistik yang nantinya akan kita bawa ke atas gunung. Jadi bang satu. Boleh satu bang. Masih ada. Mau ditimbang-timbang soalnya. Situ. Milih apa nih tuh? Oh iya nanti beras itu ya. Ini gue bawa kayak gini. Oh iya. Simple. Itu coki-coki bang. Masih dulu kan? Iya.
kebanyakan kali Nang. Mending ini tahu Nang. Oh nggak enak ya? Oh. Susu mungkin bang, biar agak netral gitu maksudnya. Tapi bebas sih, jangan apa kata kopi mocha atau kopi hitam, kopi hitam. Kayaknya kalau kopi mah mending itu bang. Sesampainya kita di base camp Wanakarya Lestari, pendakian Gunung Slamet via Batu Raden Lestari, kita mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari teman-teman pengurus base camp. Base camp. Nah, jadi kenapa sih pendakian kali ini gua namakan sebagai ekspedisi jalur baru? Karena salah satunya base camp ini juga diresmikan pada tanggal 10 Mei 2025. Dan ini benar-benar baru. Sebenarnya untuk jalur pendakian itu sudah lama ada, tapi jalurnya dipergunakan untuk katanya? ladang, untuk berburu, dan lain-lain untuk kegiatan masyarakat. Sedangkan untuk pendakian gunung, jalurnya masih terhitung baru. Streaming pun bisa. Oh bisa. Masih ada sinyal? Ada pos 7 tapi ya. Pos 7 tapi 1 sampai 6 itu nggak ada. Oh 7 doang ya? Oh, pos 7. Nanti masnya pakai aplikasi Avenza biar nggak nyasar. Jadi tahu rutenya ya. Meskipun download aja di App Store atau Play Store aplikasi Avenza, nanti kami kirimin PDF-nya. Meskipun tanpa Avenza pun rutenya terbilang safety. Udah ini ya. Jadi kelihatan karena hutannya memang hutan rimbun ya. Kelihatan mana jalan, mana semak-semak. Oh iya tahu. Iya kayak gitu. Cuma kan kadang pengen tahu ya. Kalau Avenza, HP kundi. Avenza. Biasanya kan dikasih bekalannya peta fisik ya. Kami males. Itu nanti kelihatan kita lagi di sini nih titik biru. Jadi kalau itu nanti jalan. Oh ikuti. Iya, ya kayak gantinya Google Map lah. Iya. Itu versi offline-nya. Bisa offline. Itu versi offline-nya. Iya kan PDF-nya kita Iya. PDF. Kalau GPS itu kan sebenarnya HP kita walaupun offline bisa tetap GPS. Iya, bisa. Cuma memang nggak akurat banget lah. Paling ada mungkin selisih 30 meter kayak gitu kalau offline. Kayak gitu. Cuma ya selisih 20-30 meter nggak kerasa. Dan di sini kita di punggung gunung ya. Kan gunung itu kayak gini ya. Kaki-kaki gunung itu lumayan aman, rutenya itu nggak dekat sama jurang. Yang penting masnya jangan kena ke muka. Rasanya kayak masnya mau ketabrak motor. Langsung adrenalin itu, pokoknya nyawa mau copot gitu lah. Tapi itu di rute patroli, bukan rute pendakian, beda lagi. Tapi tetap kami bilang dari awal untuk jaga-jaga. Iya, karena kan kita sebenarnya naik pendakian itu kan masuk ke rumah hewan ya, rumahnya satwa, makanya kita harus hati-hati gitu. Jangan dipaksa, jangan malah hujan-hujanan. Penciuman macan itu hilang kalau keringat kita. Hujan misalnya kita harus cari cepat buat ngecamp atau Ngecamp aja. Toh sebenarnya di 1 sampai 7 itu bisa buat ngecamp. Jangan 8, jangan maksa ngecamp di 8. Kenapa? Karena oksigennya udah tipis banget di sana. Angin. Nanti di titik 0 itu ketinggian. Setelah mendapatkan pengarahan dan juga pendampingan dari teman-teman pengurus base camp, kita mulai untuk packing dan juga membagi logistik yang nantinya akan kita bawa naik ke atas gunung. Setelah kita packing, kita akhirnya menuju ke alam mimpi masing-masing.